Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Anda membuka Al-Quran dan rasanya seperti berhadapan dengan lautan tulisan yang sangat luas dan kita bingung harus mulai dari mana memahaminya? Nah, dalam pembahasan kita kali ini, kita akan mempelajari sebuah kunci yang sangat mendasar untuk membuka pemahaman bahasa Arab. Kita akan belajar cara mengenali 3 jenis kata, yaitu isim, fi'il, dan huruf, cukup dari tanda-tandanya saja, bahkan sebelum kita tahu artinya. Ada sebuah pepatah yang rasanya pas sekali untuk perjalanan kita ini. Tak kenal maka tak sayang. Tentu, bagaimana mungkin kita bisa sayang atau cinta pada bahasa Arab jika kita bahkan belum kenal dengan unsur-unsur dasarnya? Dengan mempelajari tanda-tanda dari setiap kata, kita sebetulnya sedang berkenalan, membangun sebuah keakraban yang insya Allah akan memudahkan kita dalam memahami bahasa yang mulia ini. Inilah tantangan utama bagi banyak dari kita. Tanpa sebuah peta, hamparan teks Arab bisa terlihat sama semua. Nah, pembahasan ini kita harapkan bisa menjadi semacam peta bagi Anda, sebuah sistem sederhana untuk mulai memilah dan mengelompokkan kata-kata yang kita baca. Mari kita mulai petualangan kita dengan berkenalan dengan jenis kata yang pertama. Baik, mari kita masuk ke kategori yang pertama, fi'il, atau yang biasa kita kenal dengan sebutan kata kerja. Anggap saja kita ini seperti seorang detektif. Ada beberapa petunjuk atau tanda pasti yang kalau kita temukan, maka kita bisa 100% yakin bahwa kata yang kita hadapi itu adalah sebuah fi'il. Tanda yang pertama adalah kehadiran kata qad. Saya ulangi, qad. Ini adalah sebuah partikel penanda yang sangat kuat. Maknanya bisa sedikit berbeda, tergantung kata kerja yang mengikutinya. Kalau ia mendahului kata kerja bentuk lampau, maknanya menjadi penekanan, yaitu sungguh. Tapi jika ia mendahului kata kerja bentuk sekarang atau akan datang, artinya bisa menjadi terkadang. Mari kita lihat contoh langsung dari Al-Quran di awal surat Al-Mu'minun, Qad aflaha. Nah, perhatikan, begitu kita melihat ada kata qad, kita bisa langsung pastikan, tanpa ragu, bahwa kata setelahnya, yaitu aflaha, sudah pasti sebuah fi'il. Di dalam konteks ayat ini, maknanya adalah sungguh telah beruntung. Oke, tanda kedua dan ketiga ini bisa dibilang seperti saudara kembar. Keduanya punya fungsi yang sama, menunjukkan waktu yang akan datang. Yang pertama adalah huruf sa dibaca sa, dan yang kedua adalah kata saufa dibaca saufa. Keduanya punya arti yang kurang lebih sama, yaitu akan. Jadi, jika Anda melihat salah satu dari keduanya di awal sebuah kata, maka kata itu sudah pasti adalah fi'il. Mari kita perhatikan contohnya. Untuk huruf sa, kita bisa temukan dalam ayat saya'lamun, yang artinya mereka akan mengetahui. Kehadiran sa di awal itu sudah cukup menjadi bukti bahwa ya'lamuna adalah fi'il. Kemudian untuk saufa, kita pasti sering sekali mendengar ayat kalla saufa ta'lamun. Sama seperti sebelumnya, kehadiran saufa menjadi penanda pasti bahwa kata ta'lamuna adalah sebuah fi'il. Nah, tanda terakhir untuk fi'il ini sedikit berbeda. Letaknya bukan di awal, melainkan di akhir kata. Tanda ini berupa akhiran khusus, yaitu huruf ta yang berharokat sukun atau mati. Dalam istilah tata bahasa Arab, namanya adalah ta'ut taknis as-sakinah. Apa artinya? Ta'u itu ta, at-taknis artinya penanda feminin, dan as-sakinah artinya yang sukun. Jadi jika Anda melihat ada huruf T di ujung sebuah kata, itu adalah petunjuk yang sangat kuat bahwa kata tersebut adalah fi'il. Contoh yang paling akrab di telinga kita adalah dari lafaz iqamah. Coba dengarkan baik-baik, qad qamatis shalah. Mari kita fokus ke kata qomat. Perhatikan di ujungnya, aslinya adalah huruf ta yang sukun, tat. Nah, inilah bukti yang kita cari. Tanda ini memastikan bahwa qomat adalah sebuah fi'il. Baik, dari fi'il, sekarang kita bergeser ke kategori yang kedua, yaitu isim, atau yang kita kenal sebagai kata benda. Sama halnya seperti fi'il, isim juga punya tanda-tanda pengenal yang sangat khas dan mudah sekali untuk kita kenali. Tanda pertama untuk isim ini mungkin yang paling sering kita lihat, yaitu adanya alif lam, di awal sebuah kata. Ini berlaku untuk keduanya ya, baik alif lam komariah yang dibaca jelas maupun alif lam syamsiah yang dilebur. Intinya, kalau ada al di depan, maka kata itu sudah pasti sebuah isim. Kita ambil contoh dari surat yang paling kita hafal, Al-Fatihah. Coba perhatikan kata alhamdu. Apa yang kita lihat di bagian depannya? Tentu ada al, maka alhamdu sudah pasti adalah isim. Contoh lainnya pada kata ar-Rahmani. Sekali lagi, ada al di awalnya yang memastikan bahwa ini juga adalah sebuah isim. Tanda kedua untuk isim ini juga letaknya di akhir kata. Namanya adalah tanwin. Sederhananya, tanwin adalah harokat ganda. Bisa 2 fathah atau fathatain, 2 kasroh atau kasrotain, atau 2 domah yang disebut domatain. Kaidah pentingnya adalah
hanya isim yang bisa menerima tanwin. Sebuah fiil tidak akan pernah bertanwin. Sebagai contoh, mari kita perhatikan kalimat syahadat, Muhammadur Rasulullah. Coba kita fokus pada kata yang pertama, Muhammadun. Perhatikan harakat di huruf terakhirnya, dun. Itu adalah dhammatain, salah satu bentuk dari tanwin. Oleh karena itu, tanpa perlu ragu sedikit pun kita tahu bahwa Muhammadun adalah sebuah isim. Tanda ketiga ini sedikit berbeda. Sebuah kata bisa kita pastikan sebagai isim kalau dia diawali oleh partikel khusus yang namanya huruf jer. Kata jer itu sendiri secara bahasa artinya menarik ke bawah. Sesuai namanya, huruf-huruf ini seolah menarik harakat akhir dari kata setelahnya menjadi kasroh. Jadi, setiap kata yang terletak setelah huruf jer sudah pasti adalah isim. Di sini ada beberapa contoh huruf jar. Yang paling sering muncul, coba kita lihat beberapa saja. Pertama ada min, yang berarti dari, seperti dalam lafadz minallah. Karena ada min sebelumnya, maka lafadz Allah di sini pasti isim. Kedua ada ala, yang berarti di atas, seperti pada alal arsh. Maka kata al arsh adalah isim. Dan yang paling sering kita ucapkan, ada bi, yang berarti dengan, seperti pada bismillahirrahmanirrahim. Kata ismi di sini juga sudah pasti adalah isim, karena ia didahului oleh huruf bi. Nah, sekarang kita sampai di kategori yang terakhir, kategori ketiga, yaitu huruf, atau biasa disebut kata tugas. Kategori ini punya sifat yang sangat unik jika dibandingkan dengan isim dan fiil. Jadi apa tandanya sebuah huruf? Nah, ini bagian yang menarik. Jawabannya, ia tidak punya tanda untuk dirinya sendiri. Anggap saja huruf itu seperti sebuah rambu lalu lintas. Rambu itu tidak menjelaskan tentang dirinya, tapi ia memberi petunjuk kepada kata lain. Begitulah peran huruf. Kata qad, huruf sa, dan semua huruf jar yang tadi kita bahas, mereka semua sejatinya adalah rambu yang menjadi penanda untuk fiil atau isim. Baik, sebelum kita menutup pembahasan ini, ada satu kaidah yang sangat-sangat penting untuk kita pegang supaya tidak terjadi kesalahpahaman dalam menerapkan ilmu ini nantinya. Poin krusialnya adalah ini, jadi tolong perhatikan baik-baik. Kaidah ini berjalannya satu arah. Jika sebuah kata memiliki salah satu tanda yang tadi kita bahas, seperti ada alif lam, ada tanwin, atau diawali qad, maka sudah pasti kata itu adalah isim atau fiil, titik, tidak ada keraguan. Tapi, dan ini bagian pentingnya, jika sebuah kata tidak memiliki tanda-tanda tersebut, bukan berarti dia pasti bukan isim atau fiil. Saya ulangi, ketiadaan tanda bukanlah bukti penolakan. Masih banyak sekali isim dan fiil lain yang tidak memiliki tanda-tanda ini dan dikenali dengan cara yang berbeda. Sebagai penutup, mari kita coba langsung praktekkan ilmu yang baru saja kita dapat. Coba Anda lihat kalimat agung yang kita ucapkan setiap hari. Bismillahirrohmanirrohim. Berdasarkan apa yang sudah kita pelajari, coba Anda jeda sejenak dan identifikasi. Tanda-tanda isim apa saja yang sekarang bisa Anda temukan di dalam ayat yang mulia ini? Ini adalah langkah pertama Anda. Beralih dari yang tadinya hanya sekedar membaca, menjadi mulai memahami. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.